Baik, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rangkuman tugas akhir dari Supply Chain Operation Reference dengan judul Usulan Peningkatan Kinerja Rantai Pasok pada Atribut Responsiveness menggunakan metode Score Restract. Untuk kelompok 5 sendiri beranggotakan Alia Tasya, Bagus Rahadian, dan Mela Meilani. Pada yang pertama ini ada pengumpulan dan pengolahan data. Di poin pertama ini ada pemilihan atribut kinerja berdasarkan metode Score Restract. Pemilihan atribut kinerja yang perlu ditingkatkan akan berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di rantai pasok IKM rumah konveksi. Tahapan untuk mencari atribut yang paling sesuai untuk diteliti lebih lanjut adalah mulai dari identifikasi perusahaan secara mendetail, yaitu pada tahap pre-score. Selanjutnya mencari ruang lingkup penelitian yaitu pada tahap set the scope. Setelah itu ditentukan ruang lingkup yang akan diteliti, maka selanjutnya melakukan pemilihan atribut kinerja skor sehingga mengidentifikasi akar penyebab terjadinya permasalahan. Tahap ini memberikan dasar untuk pengembangan dan perhitungan manfaat proyek yang diusulkan. Pada poin yang kedua yaitu 4.1.1 yaitu pre-score. Di sini terdapat detail lebih lanjut mengenai perusahaan itu tersendiri, yaitu ada profil perusahaan, yaitu rumah konveksi ini merupakan salah satu industri kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang pembuatan pakaian atau tekstil. Usaha ini resmi didirikan pada Agustus 2013. Selanjutnya ada visi dan misi, selanjutnya ada struktur organisasi, selanjutnya ada sistem dan hasil produksi. Sistem produksi yang diterapkan oleh IKM Rumah Konveksi ini yaitu make to order. Jadi ini merupakan strategi di mana perusahaan membuat produk berdasarkan pesanan customer, sehingga untuk mendapatkan produk yang dipesan, customer harus menunggu terlebih dahulu dengan waktu yang telah disepakati. Pada poin berikutnya yaitu ada set the scope. Untuk set the scope ini yang pertama ada business context summary. Business context summary akan menggambarkan bisnis dan rantai pasokan dari tingkat tinggi atau high level. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang posisi kompetitif perusahaan. Analisis SWOT-nya ini menggunakan IFAS dan EFAS. IFAS itu merupakan Internal Factor Analysis Summary atau faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Faktor internal ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Setelah menentukan faktor internalnya, lalu dilakukan pembobotan dan diberikan rating berdasarkan hasil brainstorming dengan owner IKM. Setelah dilakukan pembobotan, rating, dan skor, didapatkan bahwa selisih antara kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness sebesar 2,202. Selanjutnya, yaitu ada EFAS atau External Factor Analysis Summary. EFAS ini merupakan faktor eksternal yang berupa peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Adapun setelah dilakukan mendefinisikan opportunity dan threats-nya, dilakukan pembobotan dan dilakukan rating berdasarkan hasil brainstorming dengan owner, lalu didapatkan selisih antara peluang dan ancaman sebesar 1,109, sehingga bisa kita dapatkan
Penempatan IKM rumah konveksi ini terdapat pada kuadran satu, yaitu progresif, yang artinya perusahaan berada pada daerah kuat dan berpeluang. Strategi yang harus ditumbuhkan yaitu kebijakan pertumbuhan yang agresif, artinya memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Setelah diketahui dilakukan analisis SWOT-nya, didapatkan strength-nya yaitu usaha milik perorangan dengan lokasi yang strategis, memiliki jaringan pemasaran yang cukup luas, memiliki produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, tenaga kerja dengan loyalitas tinggi, dan memproduksi sesuai permintaan customer. Untuk weakness-nya yaitu memiliki keterbatasan pekerja dan kemunduran waktu produksi, serta pengetahuan yang kurang terhadap alat modern, kurangnya promosi atau branding, dan modal usaha yang terbatas. Untuk opportunity-nya memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi dengan banyaknya konsumen yang memesan secara berulang, bahan baku yang mudah didapat, dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Untuk threats-nya, terdapat banyak usaha sejenis yang memiliki sumber daya yang lebih besar, impor pakaian yang tinggi dari luar negeri, kenaikan bahan baku yang tiba-tiba, dan perekonomian di Indonesia yang tidak stabil membuat konsumen lebih sensitif terhadap harga. Di sini terdapat isunya yaitu belum mampu memenuhi tenggat pemesanan sesuai perjanjian dengan customer, dikarenakan terjadinya penumpukan pesanan yang harus diproduksi secara bersamaan, sehingga menimbulkan resiko ancaman yaitu customer yang memilih konveksi lain karena keterlambatan selesainya pesanan. Selanjutnya di poin berikutnya itu ada dokumen current supply chain. Sini terdapat data sourcing dan prioritizing the supply chain. Di dalam data sourcing ini terdapat produk, pasar, dan pelanggan, yang mana institusi maupun organisasi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai berasal dari Pulau Jawa hingga Pulau Papua. Selanjutnya ada supplier bahan baku dan jaringan kerjasama. Untuk suppliernya berlokasi di Yogyakarta, Solo, Klaten, dan Bandung. Dan rumah konveksi ini hanya bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu sablon dalam pemenuhan pesanan customer. Namun belum terdapat jenis kerjasama lainnya seperti reseller dan atau distributor. Selanjutnya lokasi. Untuk lokasinya ini IKM Rumah Konveksi berlokasi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Lokasinya merupakan lokasi tempat pemasaran, produksi, sekaligus gudang bahan baku dan produk jadi, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang tergolong strategis yang berada di pinggir jalan raya dan tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk prioritizing the supply chain, didapatkan data yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan prioritas supply chain pada IKM rumah konveksi dari rekapitulasi penjualan serta pendapatan pada rentang bulan Juli hingga Desember 2021. Selanjutnya ada supply chain definition matrix. Nah, di sini kita dapat memasukkan supplier, selanjutnya manufaktur, customer, dan partnernya. Selanjutnya ada geographical mapping. Ini merupakan di mana eh, supplier dan tempat produksinya. Poin berikutnya ada define the scope. Tahap define the scope ini atau pemilihan ruang lingkup harus tidak berdasarkan kondisi lapangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan khususnya yang menjadi key business driver atau faktor-faktor penting yang memiliki dampak besar pada kinerja dan pengembangan sebuah bisnis, di mana faktor-faktor ini dapat berupa sumber daya,
proses, atau kondisi lainnya, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak IKM Rumah Konveksi, produk kemeja merupakan produk unggulan dari IKM Rumah Konveksi, di mana dalam proses pemenuhan pesanannya mengalami beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan sehingga pihak IKM ini meminta untuk berfokus pada permasalahan yang terjadi di produk kemeja. Berdasarkan data yang diberikan, keterlambatan kemeja terjadi di setiap bulannya, di mana berdasarkan data diperoleh kemeja mendominasi keterlambatan dengan produk lainnya cenderung berbeda-beda tiap bulannya. Seperti pada bulan Juli 2021 yang terlambat adalah kemeja kaos dan jaket. Pada Agustus 2021, kemeja dan polo shirt. Selanjutnya untuk September 2021 adalah kemeja, polo shirt, dan topi, pouch, tas, apron, dan rompi. Lalu pada Oktober hanya kemeja saja, dan November kemeja dan topi, di mana kemeja terus mengalami keterlambatan dengan kuantitas yang paling besar tiap bulannya. Keterlambatan yang mendominasi inilah yang berpengaruh dalam memilih kemeja sebagai skop penelitian, selain didukung oleh pihak IKM Rumah Konveksi yang ingin berfokus memperbaiki kinerja dari pemenuhan pesanan untuk produk kemeja. Pada tahap berikutnya yaitu configure the supply chain. Yang pertama ini yaitu pemilihan atribut performance score. Pada peningkatan kinerja supply chain berdasarkan 5 atribut performance pada metode SCORE yaitu reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management. Pemilihan atribut akan ditentukan melalui hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di IKM Rumah Konveksi dengan melihat permasalahan yang sedang atau telah dihadapi, namun tetap berlandaskan pada skop yang telah ditentukan pada set the scope. Nah, di sini berdasarkan permasalahan pada IKM Rumah Konveksi tersebut, maka atribut responsiveness merupakan atribut performance score yang paling tepat untuk diteliti lebih lanjut dalam penyelesaian permasalahan pada IKM tersebut. Atribut responsiveness merupakan atribut yang menggambarkan kecepatan perusahaan yang konsisten dalam menyediakan produk atau layanan kepada customer. Selanjutnya, berdasarkan Apix Dictionary, untuk order fulfillment tersendiri itu, cyc- order fulfillment cycle time terdiri dari 5 metrik, yaitu source cycle time, make cycle time, deliver cycle time, delivery retail cycle time, dan return cycle time. Nah, yang termasuk ke dalam uh, make to ordernya tersendiri itu dapat diketahui bahwa waktu aktual untuk keseluruhan pembuatan pesanan customer adalah 29,7 hari, di mana target internalnya adalah 26,5 hari. Pada metrik kedua itu, level make cycle time merupakan satu-satunya metrik pada level 2 yang memiliki gap sebesar 3,2 hari. Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini hanya berfokus pada metrik make cycle time. Pada metrik make cycle time ini terdapat 7 metrik yang eh, yang sebagai berikut, yaitu finalize production engineering cycle time, issue material cycle time, produce and test cycle time, release finished product cycle to deliver cycle time, schedule production activity cycle time, stage finish product cycle time, package cycle time. Nah, IKM Rumah Konveksi ini menerapkan sistem make to order pada proses produksinya. Maka pada level 3 ini
akan menyesuaikan matriks yang memiliki aktivitas make to order. Pada level 3 ini yang termasuk make to order itu ada 6, yaitu issue material cycle time, produce and test cycle time, release finished product to deliver cycle time, schedule production activity cycle time, stage finish product cycle time, dan package cycle time. Setelah dilakukan penentuan level 3 ini, selanjutnya pada tiap matriks terdapat perhitungan masing-masing berdasarkan Epic Dictionary. Berikut merupakan rumus satuan dan karakteristiknya. Selanjutnya ada collecting detail data. Setelah melakukan pemilihan atribut performance score dan penentuan matriks yang akan digunakan, dilakukan pengambilan data aktual pada sebagai data yang digunakan pada perhitungan tiap matriks yang digunakan. Nah, di sini berdasarkan perhitungannya dapat diketahui bahwa waktu aktual yang diperlukan untuk order fulfillment cycle time untuk setiap 50 pesanan kemeja adalah 29,7 hari, dengan waktu aktual yang diperlukan untuk make cycle time yaitu 17,7 hari. Sisa waktu tersebut diperlukan waktu proses source cycle time, deliver cycle time, delivery retail cycle time, dan return cycle time. Seperti pada tabel berikut ini. Berikut itu merupakan rincian proses pembuatan kemeja berdasarkan matriks level 3. Selanjutnya ada benchmarking, yaitu membandingkan kinerja rantai pasok suatu organisasi dengan kinerja rantai pasok organisasi lainnya yang beroperasi di industri yang sama atau sebanding menggunakan metode yang sama seperti saat ini, itu score extract. Namun karena metode ini baru digunakan atau baru hanya penelitian ini, sehingga tidak memiliki kompetitor pembanding sejenis. Lalu berdasarkan hal tersebut, benchmarking ini dilakukan dengan membandingkan kinerja rantai pasok pada IKM saat ini dengan target internal IKM tersebut yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada owner. Selanjutnya terdapat supply chain trade diagram sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat dari suppliernya, manufacturer, dan customernya. Sini ada detail arusnya. Lalu selanjutnya ada fishbone diagram. Setelah dilakukan perbandingan atau benchmarking, saat ini dengan target internal IKM didapatkan bahwa 3 matriks level 3 yaitu memiliki gaps, yaitu schedule production activity cycle, isu material cycle, dan produce and test cycle time. Gaps dari ketiga matriks tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu pemesanan yang tidak sesuai dengan perjanjian kepada customer. Keterlambatan tersebut nantinya akan diidentifikasi menggunakan fishbone diagram untuk mengetahui akar penyebab terjadinya permasalahan keterlambatan. Berdasarkan fishbone diagram, keterlambatan waktu pesanan yang tidak sesuai dengan perjanjian kepada customer disebabkan karena 4 kategori. Untuk man, yaitu masalahnya kesalahan operator saat produksi, penjadwalan waktu produksi yang berantakan. Lalu untuk metode ada tabrakan jadwal produksi, untuk material bahan baku yang tidak tersedia di gudang, dan untuk mesinnya adanya kerusakan atau malfunction.
Baik, selanjutnya terdapat cara peningkatan kinerja berdasarkan metode skor Restrek. Nah, setelah melakukan pemilihan atribut kinerja dan mengetahui penyebab terjadinya permasalahan, selanjutnya menyusun proyek peningkatan kinerja rantai pasok pada IKM rumah konveksi berdasarkan metode skor Restrek. Pada tahap optimize project ini meliputi pengelompokan performance gaps ke dalam project yang akan dilakukan sebagai perbaikan permasalahan rantai pasok. Nah, selanjutnya ini ada optimize project. Setelah dilakukan tahapan configure the supply chain yang meliputi pemetaan status rantai pasok, pemilihan matriks, benchmarking antara realita kondisi dengan target internal dari IKM rumah konveksi, pembuatan supply chain trade diagram, serta analisis penyebab gaps yang terjadi di IKM rumah konveksi. Tahap selanjutnya yaitu optimize project yang meliputi penetapan portofolio dan pengelompokan performance gaps ke dalam proyek yang akan dilakukan sebagai perbaikan yang dapat dilakukan pada supply chain suatu organisasi. Nantinya akan menghitung manfaat matriks pada tiap proyek dan memprioritaskan proyek tersebut ke dalam urutan prioritas. Nah, selanjutnya ini terdapat proyek portofolio yang berisikan identifikasi rancangan proyek yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah pada IKM rumah konveksi, di mana permasalahan tersebut didapatkan dari hasil analisis fishbone diagram. Nah, untuk proyek portofolionya itu sendiri pada IKM rumah konveksi dapat dilihat pada gambar. Nah, di gambar ini terdapat performance atribut dari level 1, level 2, level 3, serta permasalahan pada beberapa proyek. Nah, selanjutnya ini ada identifying and grouping issue. Pada identifying issue berisi pengelompokan project berdasarkan 6 proses manajemen utama pada model score yaitu plan, source, make, deliver, return, and enable. Nah, untuk identifying isunya ini terdapat pada gambar IKM rumah konveksi. Nah, setelah diidentifikasi, berdasarkan 6 proses manajemen utama pada model score, selanjutnya dilakukan grouping issue atau pengelompokan project. Nah, project yang akan dilakukan di IKM rumah konveksi dikelompokkan pada group production, inventory, dan support and development. Nah, selanjutnya ini terdapat project list yang akan dilakukan pembuatan daftar dari proyek yang telah disusun di mana terdapat 12 proyek sebagai usulan perbaikan sesuai dengan penyebab permasalahan yang didapatkan dari analisis fishbone diagram sebelumnya. Daftar proyek yang dapat dilakukan di IKM rumah konveksi untuk meningkatkan kinerja rantai pasok dapat dilihat pada gambar table project list. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ini rekomendasi peningkatan kinerja rantai pasok berdasarkan metode skor Restrek. Nah, setelah disusun rekomendasi proyek-proyek usulan peningkatan kinerja rantai pasok pada IKM rumah konveksi, selanjutnya dilakukan pemilihan rekomendasi yang paling cocok untuk diimplementasikan, yaitu pada tahap ready for implementation. Nah, untuk ready for implementation merupakan tahapan akhir dari metode skor Restrek, di mana pada tahap ini berupa persiapan yang dilakukan sebelum proyek yang telah disusun diimplementasikan ke IKM rumah konveksi. Lalu, untuk implementation project charter merupakan dokumen mengenai penjelasan atau informasi lengkap dari improvement project beserta tujuan dari project yang akan dijalankan. Nah, berdasarkan tahap sebelumnya yaitu configure the supply chain dan pada optimize project, terdapat 12 rancangan project yang direkomendasikan untuk dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ini ada readiness check, yang dimana merupakan tahap pada ready for implementation, di mana meliputi aktivitas pengecekan sebelum dilakukannya improvement project yang telah disusun. Nah, untuk readiness check ini
berfokus pada 5 elemen utama, yaitu ada vision, incentives, resource, skill, dan action plan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir terdapat prioritization metric, yang dimana merupakan tahap terakhir dari ready for implementation, di mana pada prioritization matrix ini berisi pemberi skala prioritas terhadap 12 proyek yang telah disusun sebagai usulan perbaikan rantai pasok pada IKM rumah konveksi. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan yang dimana di sini analisis pemilihan atribut kinerja berdasarkan metode skor Restrek. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada analisis pre-score. Nah, tahapan pre-score sendiri merupakan tahapan awal identifikasi motivasi dari suatu organisasi dan sebagai persiapan organisasi dalam penerapan skor. Nah, di sini peneliti melakukan pemahaman mengenai gambaran IKM rumah konveksi serta melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di IKM rumah konveksi dengan melihat secara langsung dan wawancara kepada pemilik dan pekerja yang ada pada IKM rumah konversi. Peneliti juga memberikan pandangan mengenai implementasi skor Track yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan khususnya pada rantai pasok. Pemilik dan para pekerja IKM rumah konvensi yang bersedia terlibat dalam proyek improvement adalah hal yang paling penting dalam pelaksanaan proyek peningkatan kinerja rantai pasok dengan menggunakan metode Score Track. Selanjutnya itu ada analisis set the scope. Nah, pada tahap set the scope ini berisi pendefinisian ruang lingkup keterlibatan supply chain pada suatu bisnis dan menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, berdasarkan hasil dari analisis SWOT yang menunjukkan kondisi IKM rumah konveksi ini berada pada kuadran 1, yang berarti IKM rumah konveksi mempunyai internal perusahaan yang kuat dan kondisi pasar yang berpeluang. Nah, untuk penentuan ruang lingkupnya itu dilakukan dengan menentukan suatu produk yang paling diminati oleh customer dan menghasilkan pendapatan terbesar bagi IKM rumah konveksi. Produk yang menghasilkan pendapatan terbesar bagi IKM konversi adalah produk kemeja, sehingga skup pada penelitian ini akan berfokus pada produk kemeja. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya itu ada analisis configure the supply chain. Nah, untuk boleh di next sebelumnya, di sebelumnya. Nah, untuk langkah awal pada tahap configure the supply chain adalah melakukan pemilihan atribut berdasarkan pada 5 atribut performance pada metode SCORE, yaitu ada reliability, responsive, agility, cost, dan asset management, efisiensi. Nah, untuk pemilihan atributnya itu akan ditentukan melalui hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di IKM rumah konveksi dengan melihat permasalahan yang sedang atau telah dihadapi, namun tetap berlandaskan pada scope yang telah ditentukan pada tahap set the scope. Nah, untuk perhitungan ini akan berfokus pada metrik level 3, di mana penentuan metrik level 3 ini berdasarkan pada gaps yang terjadi pada metrik level 2. Setelah perhitungan dilakukan, dilanjutkan dengan benchmarking dengan target internal dan didapatkan bahwa terjadi gaps pada 3 metrik, yaitu metrik RS 3.123, Schedule Production Activity Cycle Time, dan RS 3.49, Isu Material Cycle Time, dan RS 3101 Produce and Test Cycle Time. Ini penyebab terjadinya gaps pada tiap matriks yang dapat dianalisis menggunakan fishbone diagram sebagai dasar penentuan usulan perbaikan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada analisis cara peningkatan kinerja berdasarkan metode Score Track, yang dimana terdiri dari analisis optimize project. Nah, di sini terdapat 12 rancangan project, di mana 2 improvement project itu untuk meningkatkan kinerja matriks RS dari 3.123 schedule production aktivitas cycle, 117 time, dan 4 improvement project untuk peningkatan kinerja matriks
RS349 isu material cycle time, dan 6 improvement project untuk meningkatkan kinerja metrik, RS3.101 produk dan test cycle time. Boleh di next. Selanjutnya itu ada analisis rekomendasi peningkatan kinerja rantai pasok berdasarkan metode score restrict. Yang pertama itu ada analisis ready for implementation. Pada tahap ready for implementation dilakukan readiness check yang merupakan aktivitas pengecekan yang berfokus pada 5 elemen utama yang diperlukan untuk keberhasilan suatu perubahan atau perbaikan yang dilakukan untuk vision, incentives, research, skill, and action plans. Hasil dari readiness check didapatkan dari 12 improvement project yang diusulkan, terdapat 11 project yang dapat diimplementasikan, dan 1 project anxiety atau project yang dikhawatirkan akan gagal. Selanjutnya dilakukan prioritization metric merupakan tahap terakhir dari ready for implementation, di mana pada prioritization metric berisi pemberian skala prioritas terhadap 12 project yang telah disusun sebagai usulan perbaikan rantai pasok pada IKM rumah konvensi. Proyek yang diprioritaskan untuk diimplementasikan adalah sebanyak 5 proyek yang secara berurutan, yaitu ada yang pertama itu ada proyek 1, yaitu membuat pencatatan penjadwalan real time. Nah, untuk pencatatan penjadwalan yang awalnya hanya dilakukan secara manual perseorangan dan langsung menentukan perkiraan waktu pesanan selesai tanpa memperhatikan pesanan yang masuk melalui admin lain, membuat adanya tabrakan deadline atau tenggat pesanan yang berdekatan. Hal ini proyek pencatatan penjadwalan secara real time akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya itu ada project 2, itu membuat pencatatan transaksi pemesanan real time, yang dimana sama halnya dengan pencatatan penjadwalan, pencatatan transaksi pemesanan juga dilakukan secara manual perseorangan yang dapat menimbulkan miskomunikasi antar admin dalam melakukan pencatatan transaksi seperti adanya double order dari customer. Nah, untuk kondisi saat ini di IKM Rumah Konveksi telah memiliki dokumen pencatatan transaksi, namun untuk dokumen tersebut berbeda pada tiap admin, yang membuat para admin dalam melakukan pencatatan itu harus saling berkomunikasi secara aktif, yang terkadang komunikasi tersebut tidak lancar, yang membuat terjadinya miskomunikasi. Dalam hal ini, untuk proyek pencatatan transaksi secara real time akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk pembuatan pencatatan transaksi pemesanan secara real time nantinya akan diakses secara real time menggunakan bantuan software Google Docs yang diakses melalui Google Drive, dan akan mengurangi miskomunikasi antar admin dalam melakukan pencatatan dan menghindari adanya double order customer. Untuk proyek selanjutnya itu ada membuat pencatatan supaya material. Nah, untuk pembuatan pencatatan supaya material ini akan memudahkan dan mempersingkat waktu admin dalam mengecek kondisi stok bahan baku dalam gudang dan melakukan order material yang diperlukan ke supplier. Admin juga dapat meminta update harga secara berkala kepada supplier yang nantinya dapat diupdate pada dokumen pencatatan supplier material. Selanjutnya itu ada pembuatan sistem selanjutnya ada membuat perhitungan waktu pesanan. Nah, pembuatan perhitungan waktu pesanan ini akan membantu dalam menentukan perkiraan waktu yang tepat sesuai dengan kuantitas yang dipesan sehingga produksi menjadi lebih efektif dan teratur. Selanjutnya itu yang terakhir ada pembuatan sistem ketelusuran produk. Nah, sistem ketelusuran produk ini akan memudahkan admin maupun pemilik IKM rumah konveksi dalam melihat dan tracking sampai tahap mana pesanan diproduksi. Namun, sistem ketelusuran produk ini membutuhkan komunikasi yang aktif antara pekerja dan admin yang melakukan update. Respon yang diberikan oleh pihak IKM rumah konveksi ini sangat positif untuk hal ini, karena proyek ini akan sangat membantu aliran informasi IKM rumah konveksi. Boleh di next. Namun, dalam melakukan tahap ready for implementation project hanya berupa usulan saja, di mana beberapa rencana perbaikan ini tidak diuji, dites, dan diimplementasikan ke rantai pasok. Hanya beberapa rencana perbaikan yang dipilih, disusun, dan diimplementasikan ke rantai pasokan berdasarkan hasil prioritization metric. Jika proyek selesai, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan proyek berkelanjutan, sehingga siklus perbaikan akan terus berjalan atau berkelanjutan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Untuk pemilihan atribut kinerja yang
perlu ditingkatkan di IKM rumah konveksi berdasarkan model skor racetrack dilakukan dengan cara menerapkan tiga tahap awal pada model skor racetrack, yaitu pre-score, set the scope, dan configure the supply chain. Peningkatan kinerja rantai pasok berdasarkan metode skor racetrack dengan menggunakan tahap optimize project, di mana pada tahap ini dilakukan penyusunan dan identifikasi rancangan project yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini dihasilkan 12 rancangan project yang selanjutnya dilakukan pengelompokan dan pembuatan list project list. Rekomendasi usulan peningkatan kinerja rantai pasok berdasarkan metode racetrack dengan melakukan tahap akhir yaitu ready for implementation. Terdapat 12 project sebagai usulan perbaikan dalam peningkatan kinerja rantai pasok pada IKM rumah konveksi, khususnya pada atribut responsiveness pada metrik RS3123, schedule production activity cycle time sebanyak 3 usulan project, RS 3,49, issue material cycle time sebanyak 4 usulan project, dan RS 3.101 produce and test cycle time sebanyak 5 usulan project, di mana project yang diprioritaskan untuk diimplementasikan ada sebanyak 5 project secara berurutan, yaitu membuat pencatatan penjadwalan real time, membuat pencatatan transaksi pemesanan real time, membuat pencatatan supplier material, membuat perhitungan waktu pesanan, dan membuat sistem ketelusuran produk. Baik, untuk sarannya itu ada dua, yaitu untuk perusahaan. Saran bagi IKM rumah konveksi adalah diharapkan dapat melakukan penilaian rantai pasok secara rutin untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan dan segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, saran bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan observasi secara lebih mendetail, serta memperbanyak data-data pendukung untuk mengurangi asumsi agar dapat mengetahui dengan tepat atribut yang perlu untuk lebih diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi dalam perhitungan pada tiap matriks level 3. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.